Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauji Supratman dengan NIM 11201139 di kelas MA 20B5 di mata kuliah manajemen risiko. Di sini saya akan menjawab 4 soal ulangan tengah semester mata kuliah manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko menurut ISO 31000. Manajemen risiko menurut ISO 31000 merupakan standar versi terbaru dari proses yang sudah dimodifikasi oleh International Organization for Standardization atau yang kita sebut dengan ISO. Indonesia menggunakan ISO 31000 sebagai standar nasional Indonesia yang sekarang dikenal menjadi SNI ISO 31000. Kita harus tahu apa itu risiko, risk, effect of uncertainty on objective, atau yang kita sebut dengan risiko ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Manajemen risiko berawal dari penetapan sasaran atau target. Manajemen risiko menurut ISO 31000 itu ada 5 yang bisa kita sebut dengan SMART. Yang pertama, S, specific. Sasaran dinyatakan dengan jelas apa, siapa, di mana, dan kapan. Yang kedua, M, measurable. Pencapaian sasaran dapat diukur melalui ukuran tertentu. Yang ketiga, A, attainable. Sasaran yang ada bersifat menantang namun tetap dapat dicapai organisasi. Yang keempat, R, relevant. Sasaran yang ada harus sesuai dengan strategi perusahaan. Yang kelima, T, time bound. Menyatakan secara jelas kapan sasaran ini tercapai. Definisi risiko berdasarkan SNI ISO 31000 dan kesimpulannya. Penyebab risiko adalah ketidakpastian. Yang kedua, risiko memerlukan adanya kejelasan mengenai sasaran. Yang ketiga, sasaran yang jelas harus memenuhi kriteria SMART, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Yang ketiga, penerapan manajemen risiko akan membantu kita untuk memahami sasaran lebih baik. Contoh, risiko timbul karena adanya sasaran. Yang kedua, prinsip-prinsip manajemen. Terintegrasi. Manajemen risiko merupakan bagian keseluruhan dari sebuah kegiatan organisasi. Hal ini sangat masuk akal untuk dijadikan sebuah persyaratan agar dapat mendukung pencapaian tujuan, peningkatan kinerja, dan mendorong inovasi. Terstruktur dan komprehensif. Terstruktur dan komprehensif yang dimaksud dalam manajemen risiko berkontribusi pada hasil yang konsisten dapat dibandingkan kita. Dapat disesuaikan. Kerangka kerja dapat dan proses manajemen risiko dapat disesuaikan dengan proporsi konteks eksternal dan internal organisasi terkait dengan tujuannya. Inklusif. Keterlibatan pemangku kepentingan yang dapat dan waktunya juga tepat, memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dipertimbangkan. Dinamis. Risiko yang muncul dapat berubah dan mengikuti konteks eksternal dan internal organisasi yang berubah. Informasi terbaik yang tersedia. Seluruh data untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi sebelumnya dan saat ini juga harapan di masa depan diraih. Faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia sangat mempengaruhi di setiap tingkatan manajemen risiko. Baik manusia dan budaya keduanya merupakan faktor yang saling berkaitan dan sama-sama penting. Peningkatan berkelanjutan. Prinsip ini meningkatkan efektivitas kerja dan manajemen risiko. Perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan ini menjadi siklus berkesinambungan dengan menggunakan metode plan do check action. Ketiga, kerangka kerja manajemen risiko diartikan sebagai perangkat komponen yang menjadikan landasan atau fondasi pengaturan dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Yang pertama, kepemimpinan dan komitmen adalah pusat atau dasar dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang yang mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, integrasi. Secara harfiah, integrasi berarti penggabungan atau pembaharuan sesuatu yang berbeda menjadi suatu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, desain. Kerangka selanjutnya yaitu desain, yaitu suatu perancangan atau perancangan dalam kerangka kerja manajemen risiko. Yang keempat, implementasi. Implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko merupakan tindak lanjut setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Yang keenam, perbaikan. Perbaikan penerapan kerangka kerja manajemen risiko juga meliputi perbaikan dan kemudian beradaptasi, sehingga perusahaan harus bisa
melihat perubahan terjadi baik di lingkungan internal dan eksternal, kemudian melakukan perbaikan sesuai tujuan organisasi. Soal yang keempat, proses manajemen risiko terdiri identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Metode identifikasi risiko. Yang pertama, analisis data historis. Yang kedua, pengamatan dan survei atau dalam kurung menggunakan kuesioner, inspeksi langsung dan interaksi dengan unit kerja. Yang ketiga, pengacuan dalam kurung benchmarking. Yang keempat, pendapat ahli. Sumber informasi risiko. Yang pertama, dokumen internal. Yang kedua, dokumen eksternal. Yang ketiga, pihak internal perusahaan. Dan yang keempat, pihak eksternal perusahaan atau konsumen, pemasok, pengamat, tenaga ahli, pesaing, dan lain-lain. Analisis risiko adalah praktik menilai dan mengelola ketidakpastian untuk mengurangi potensi dampaknya pada suatu proyek. Analisis risiko dapat digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda, tetapi paling sering ditetapkan pada keputusan bisnis dan investasi. Teknik analisis risiko membantu organisasi membuat keputusan yang lebih tepat dan mempertimbangkan potensi dapat ketidakpastian. Ada dua jenis utama analisis risiko. Yang pertama, kuantitatif dan kualitatif. Analisis risiko kuantitatif menggunakan metode matematika dan statistik untuk menghitung kemungkinan potensi dampak risiko. Analisis risiko kualitatif menggunakan penilaian ahli untuk menilai kemungkinan dan potensi dampak risiko. Evaluasi risiko adalah mengambil keputusan mengenai risiko mana yang perlu ditangani dan prioritaskan pelaksanaan tindakan lindungi risiko berdasarkan hasil analisis risiko setelah membandingkan tingkat risiko dengan batas toleransi risiko atau kriteria penerimaan risiko. Evaluasi penerapan manajemen risiko tersebut bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko, mengetahui tingkat kematangan manajemen risiko, dan sebagai acuan untuk menentukan perencanaan audit dan pendekatan audit yang akan digunakan oleh auditor internal. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko mempunyai peranan penting dalam manajemen risiko. Exposure terhadap risiko yang tinggi jika diimbangi dengan pengendalian risiko yang baik akan mengurangi atau meminimalisir risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Pengendalian risiko dilakukan dengan metode 1. Menghindari risiko, 2. Mengendalikan kerugian, yang ketiga pemisahan, dan keempat kombinasi atau pooling, dan yang kelima yang terakhir pemindahan risiko. Mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Metode mitigasi atau mengurangi risiko yang timbul dapat ditentukan berdasarkan hasil analisis faktor penyebab risiko. Dengan mempertimbangkan alternatif pemecahan dan biaya yang timbul, mempertimbangkan kebijaksanaan perusahaan dalam menanggulangi risiko dan aspek hukum yang berlaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang kurang, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.